Hai, kembali lagi dengan kita Ju Games. Kali ini kita bakal memberitahu kalian bagaimana cara membuat health bar dan serta setelah kena hit kan darah kita berkurang. Nah, setelah itu kita bakal menjadi kebal atau kebal. Pokoknya kebal lah, kebal dan kelap-kelip seperti itu. Ya udah, oke, langsung saja. Di sini saya sendiri udah bikin ground. Ini dari aset game sebelumnya. Game-game sebelumnya yang ada apa aja lah pokoknya. Di sini ground saya cuma bikin dengan collider biar bisa berdiri dari karakternya. Oke, dan karakter sendiri saya pakai box collider juga sama rigid body-nya juga standar ya, tanpa aneh-aneh, langsung bawaan. Nah, fungsinya rigid body sama box collider di karakter dan di ground itu biar dia bisa nanti jatuh, biar kena gravitasi. Nah, itu responnya. Saya udah bikin respon enemy-nya. Nah, seperti itu. Jadi saya akan langsung beri kalian tutorial di tengah, bukan di awal seperti bagaimana cara bikin karakternya loncat atau apa, dan bagaimana cara merespon enemy-nya. Tapi langsung ke health bar-nya. Oke. Tadi ini udah, Digibody udah. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah bikin seperti ini ya. Seperti itu. Ini event system tak hapus dulu, karena itu salah. Oke. Dan sini ada dot. Ini adalah titik respon dari prefab enemy. Prefab enemy ya. Tanggal berapa? 12. Nah, prefab itu adalah sebuah aset yang kita drag ke dalam library kita atau enggak folder kita. Jadinya biru gini. Nah, jadi dia bisa direspon dengan kondisi yang sama. Nah, jadi setelah aku bikin, aku drag ke sini dia jadi prefab. Nah, seperti itu prefab. Pasti kalian udah tahu dari tutorial sebelah-sebelah. Terus di sini saya juga udah bikin time spawn, threshold time. Jadi setiap berapa detik dia bakal keluar. Ini thresholdnya ini adalah threshold respon enemy pertama jadi di titik 2. Setelah itu per detik nambah 111 kayak gitu. Saya kasih lihat 2, 3, kalau udah 4 detik, 5 ini ditambah 1 terus. Jadi ini jaraknya ini per 1 detik ini dia responnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut. Oke. Langsung saja kita bikin helpernya terlebih dahulu. Klik kanan, UI, slider. Kita sama-sama menggunakan slider seperti tutorial sebelumnya. Langsung saja kita hapus handle-nya. Kembali ke kanvas, kanvasnya besar sekali. Ini kita reset terlebih dahulu posisinya. 0, 0. Oke, di tengah. Nah, setelah itu kita perbesar. Oh, kita penuhin dulu aja. Value atau max value kalian bikin HP-nya berapa, misalnya 3 kali hit. Kita penuhin jadi 3. Setelah itu, oh ya, kita benerin ini seperti tutorial sebelumnya. Kita langsung ke fill area 5/5. Oke, langsung penuh. Fill area kita ubah ke warna, buka ke fill-nya ya, baru ganti warnanya. Warna merah. Terlalu gelap. Segini cukup. Oke. Ctrl S. Oke. Nah, karena di sini kanvas untuk ditaruh di dalam karakter, jadi kanvas ini bakal di-drag nanti ke dalam parent karakter. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu ya adalah kita ubah render mode-nya ke arah screen space kamera. Nah, kok kamera? World space. Sorry. World space, event kamera nggak usah, nggak apa-apa. Langsung kita rescale ukurannya. Ini skill kanvas UI, kanvas UI itu emang besar ya. Jadi kalian perlu benar-benar kecilkan 0,1, 0,1, 0,1. Kita bikin 0 posisinya 0. Dia bakal masuk ke daerah kamera. Kalau masih besar, kita kecilkan lagi. 0,01, 0,01, 0,01. Nah, kalau di Unity bukan koma ya, tapi dot titik poin lah sebutannya. Sekarang kita ubah posisi slidernya. Bukan slidernya ya, sebenarnya ubah posisi kanvas ini udah bisa nih. Misal kita taruh sini, tapi kelihatannya kurang besar, kita besarin terlebih dahulu.
kurang gentle ininya. Besar ya. Ini terserah kalian ya, pakai ALT doang ini. Kalau ALT ship ya dia apa namanya? Presisi. Nah, ini pakai LT doang. Nggak pakai, kalau nggak pakai LT dia sudutnya pojok kiri atas, kalau LT di tengah. Sesuaikan keinginan kalian dan sesuaikan aset kalian. Kalau udah, kita langsung drag kanvasnya ke dalam karakter. Oke. Kita lihat karakter. Kita gerakin karakternya ya, wih. Dia udah ngikut. Kita taruh sini, dia juga udah ngikut. Dah, berarti dia udah jadi satu dengan parentnya. Sekarang kita bakal bikin yang namanya trigger ya. Di sini aku pakai yang pakai sistem triggernya itu adalah dari enemy. Kembali ke prefab. Ini di collider dalam enemy itu aku centang is triggernya. Nah, untuk trigger itu tidak perlu dicentang keduanya. Misalnya kalian perlu menabrakkan player dengan enemy, jadi player itu nggak perlu dicentang triggernya, cukup salah satu dari kondisi kalian masing-masing. Ya kenapa ini nggak saya trigger? Dia bakal jatuh nanti tembus dengan groundnya. Kan setiap game beda-beda ya. Ada yang pakai fisik, ada yang pakai enggak. Jadi ini misalnya kalian jumping pakai fisik, dia bakal ketahan sama all ladder dari ground seperti itu. Menyesuaikan juga sih dari game kalian masing-masing. Kalian loncat pakai fisik atau pakai animasi. Nah, gitu. Jadi ada dua. Sekarang setelah itu kita bikin script ya. Bikin script player. Kalian bikin aja. Klik kanan. Create sisa player. Saya buka playernya. Playernya pun juga masih kosong. Nah, karena di enemy saya centang is triggernya. Berarti on triggernya ini adalah ya benar on trigger ya. Cara ceknya itu adalah void on trigger. Kalau tidak dicentang, kalian tabrak collider sama collider itu adalah on collision. Nah, itu bedanya. Sekarang kita gunakan trigger enter. Enter itu saat masuk. Jadi depan semisal ini player dimasukin sama enemy itu masuk pertama. Kalau dia keluar dari kayak lewat tadi setelah lewat player itu namanya exit. Kalau dia tetap di dalam player berarti dia adalah stay gitu. Kita pakai yang enter 2D, ini private juga nggak apa-apa. Ini udah langsung bawaan, kalian nanti langsung tap itu bisa langsung jadi seperti ini. Contoh lagi ya, langsung aja ketik on trigger. Nah misalnya kayak ini stay tap, nah tuh dia langsung jadi nggak perlu diketik semua, langsung tap. Apa yang harus dilakukan? Kita cek dulu. Kok if nggak usah, depak aja langsung. Depak lock apa ini? Kena musuh gitu aja. Kena musuh. Mic-nya kesenggol. Nah, ini kembali ke Unity. Setelah kita taruh scriptnya, buat scriptnya jangan lupa scriptnya ditaruh di karakter player ini. Sekarang kita play. Kena musuh, 2, 3, 4, kena musuh. Oke. Ya, sekarang bagaimana cara kita menguranginya? Kita akses slidernya dengan UI using Unity Engine.ui. Jangan lupa langsung Ctrl C, Ctrl V, langsung .ui. Kita ambil, bikin slider barnya bisa. Kita panggil slider barnya slider helper. Oke. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita kurangin. Jika kena, berarti helper ya. Helper dot value. Nah, kita kurangin. Misalnya damage-nya berapa? Udah kita tulis sini. Public float bisa karena ini pakai helper. Terserah kalian ya udah. Float itu berarti bisa koma damage
float, float. Oke. Output value minus dari dampak ke. Oke, Ctrl S. Kita isi dengan slidernya. Damage-nya berapa? 1,5. Karena float ya, dia bisa koma. Kita apply. Dia kena bakal ngurang. Berapa toh slidernya, lupa aku. 1,5 kok 2 kali kena. Oh ya 3 sih. Sorry 3 ya ini. Jadi dia 2 kali hit langsung mati. Seperti itu. Sudah, sekarang kita tulis gini-gini. If helper dot value lebih besar dari min value, helper min value dia tepat ini. Misal terus untuk S tepat kena musuh. Terus ini kalau darahnya habis berarti mati atau game selesai. Nah, script kalian taruh sini. Kayak nampilkan skor atau apa, taruh situ. Tuh, game selesai. Sebenarnya sih sisa 0 ya, dia seharusnya mati. Jadi hitungannya 0, dia masih jalan. Jadi kayak apa ya, 0 kan seharusnya mati ya, dia nguranginya pas ya. Anggap aja ini 1,5, jangan bulat lah, 5 lah. Gak bisa ya, max value dulu, terus 5. Nah, nih, habis. Setelah itu kena seharusnya jika 0 ya. Jadi jika 0 berarti bukan L sini coy. Nah gini, di dalamnya. Jika value, langsung kalah ya. Jika value sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 atau enggak min value karena 0, terserah kalian. Ini bisa 0 atau enggak helper dot min value berarti adalah tebak log selesai atau kalah. Ctrl S. Ada error, ada tutup. Oh ya, belum tutup. Tutupnya kok di dalam sana malahan. Oke, Ctrl S. Kita kembali ke Unity. Kita lihat apakah dia kena waktu 0 dia langsung kalah. Ini 3 ya, bikin 3 lah pas. 3, 2 kali hit. Seharusnya hit kedua dia langsung kalah. Oke, benar pas. Lebih baik biar kelihatan. Time.timescale sama dengan 0. Jadi dia 1,5, dia kena langsung mati. Tuh, berhenti. Dia tetap respon tapi. Jadi caranya, oh enggak, itu di enemy responku sih, enggak masalah. Nanti gampang. Ini yang penting kan helpernya dulu kan. Kok malah tutorialnya kemana-mana, padahal helper doang ya. Tuh, berhenti. Enemy clone tetap apa? Tetap udah gak respon. Tapi dia juga nggak hilang. Padahal di dalam, karena timescale-nya saya matikan ya. Timescale-nya jadi 0. Jadi waktu dia hancur di enemyku, itu mana enemy response. Nah, saya bikin destroy dalam waktu 4 detik. 4 detik atau 4 float ya. Dia nggak hancur karena timescale-nya tak ubah ke 0. Seperti itu. Ini timescale biasanya digunakan juga untuk pause menu kayak gitu. Seperti itu. Kok malah kemana-mana? Udah. Sekarang kita bikin responnya saat dia terkena hit. Hit pertamanya ya. Oke. Sekarang kita bikin animasi. Respon atas bawah kelap klip gak ya? Ya bisa kelap klip lah.
Jadi kita di karakter, kita lari ke animasi, kita bikin. Ini tanggal berapa? 12 ya benar, langsung di sini aja. Kebal. Seperti biasa kita ubah ke arah sampler 24, ini diklik. Sekarang kita nyalakan merahnya. Kita bikin ini ke detik 1. Kemanteran tidak ya? Gak apa-apa lah. Yang diubah adalah color. Dan ini yang kita ambil ada alpanya. Kita bikin 100 mungkin. 100. Coba kita lihat. Kecepatan ya, dia langsung loncat ya. Coba ini di nggak apa-apa lah. Ini penuh 255. Ini 100. Dan yang terakhir lagi sampai 8 berarti kalau salah yaitu adalah 225. Oke. Unplay. Kecepatan nggak? Kalau kecepatan ya pelankan ya. Alah pelankan nanti lewat animasi. Nah, ini 0,5 maybe. Nggak bisa dilihat sini sih, sorry. Kalian udah tak kasih tahu kalau ini berubah sini nggak bisa. Gini. Ini kan transparan. Coba ke 10. Oh iya. 10. 20. 20 ya. Waduh. Jangan. 8. 16. 24. 8. Nah, per 8 pokoknya kan 24 frame kan. Oke lah. Oke, setelah itu lari ke animator. Kita bikin dia nggak loop time. Kita bikin di sini di animator jika belum ada windownya seperti biasa window animation dan animator. Oke. Langsung klik kanan create state empty. Ini buat default state. Kalau dia belum terkena apa-apa, masuk ke arah sini, bikin kembali lagi. Kalian bisa bikin pakai parameter terserah ya, bool trigger apapun bisa. Aku bisa bool is kena dia clapper lip is true as exit time no. Udah, Ctrl S. Berarti setelah itu dia kena kelip. Oh, ya. Berarti di sini. Ya aja. Kita ambil ini player ya. Udah. Nggak usah. Iya, Pak. Nggak apa-apa lah. Animation kan. Oh, animator, sorry, animator. Buat ke arah bullnya itu animator, sorry. Animator dari player. Sorry, mencet apa ya? Player. Anim player dot sama dengan get komponen. Kita ambil aja animator. Animator. Tutup. Nah. Jika udah kena, itu kita adalah bikin ya aktif anim player dot set bool butuh apa aja, yaitu adalah butuh string dan bool ya. String name tadi adalah is kena, koma, kita harus true, tutup, Ctrl S. Kalau nggak salah ya dia true tadi. Kita bikin true. Dia bisa ke atas kalau true. Masuk sini selesai, habis turun. Coba lagi.
Ya, kelap kelip. Oh, oke. Tadi masih kena, terus sekarang kita harus bikin pool di sini. Is pool is kena if is kena sama dengan false, dia masih bisa ke sini, dia harus masuk sini. Tapi jika kena ini berarti adalah is kena sama dengan true. Is kena true. Oke. Coba kebal nggak dia? Kebal dong. Kalau kelip oh ya, setelah ini is kena, jadi kita bakal menggunakan nambah function baru. Kita public void false condition. Apa maksud dari call? Kok tutup koma? Kok itu titik koma nggak kehapus? Nah, kita bikin function baru tapi di public. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah kita harus membalikkan false ya. Dari is kena sama dengan false. Satu lagi unemployer.set full sama sebelumnya is kena koma, kita bikin false juga. Tuh, Ctrl S. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Karena ini karakternya ada scriptnya, jadi kita panggil script tadi melalui animator. Kita bisa menggunakan yang namanya itu adalah add event. Bagaimana? Saat add event di sini, waktu dia udah selesai, kita add event. Apa yang perlu kita tambahin? Ini ada function. Nah, add event itu adalah sebuah fitur dari animation yang kita bisa panggil sebuah function dari script yang ada di game object tersebut. Nah, kita panggil false condition. Oke. Ctrl S, kita play. Jadi setelah klip habis ini, dia bisa kena lagi. Tuh, benar kan? Gimana? Sudah? Mungkin cukup ya. Jadi jangan lupa kalian gunakan ini add event. Nah, add event ini adalah sebuah keyframe dari animation yang bisa digunakan untuk menggunakan function dari script ya yang ada di dalam satu game object. Contohnya karakter, ada animator dan player dalam satu game object. Jadi dia bisa manggil ini false condition dan ini juga. Jadi kita bikin ini untuk membalikan semua keadaannya. Kenapa? Nah ini, jika dia tadi tidak di false, dia setelah balik ke sini turun, dia bakal naik lagi karena true. Dia bakal kelap klip terus-terusan seperti itu. Kita lihat seperti. Nah ini, dia belum kena, dia true, kena. Setelah dia balik, dia jadi false. Tuh ini loh. Tuh. Tapi di sini masih true ya. Yang benar saja. Gak tahu ini kenapa masih true ya. Padahal di scriptnya udah loh. Ini kan false pertama. Dia kena jadi true. Dia balik false. Dia kena true. Oh iya, dia kena true lagi. Tadi kedip sebentar. Seperti itu. Nah, gimana? Sudah? Cukup ya? Ya udah kalau gitu. Terima kasih yang sudah nonton. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like dan share kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita, bisa melalui Saweria. Link terdapat di deskripsi. Terima kasih sekali lagi dan see you.